merupakan salah satu pemain sepak bola legendaris Brazil yang juga pernah berkarir sebagai seorang pelatih. Ia lahir dengan nama asli Arthur Antunes Coimbra dan dikenal berposisi sebagai playmaker atau gelandang serang. Di masa kejayaannya, orang menyebutnya sebagai Pele Putih. Penyebabnya adalah karena bakatnya mengolah si kulit bundar yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya sang maestro mutiara hitam Pele. Zico adalah pemain yang kreatif dan dianugerahi kemampuan teknis serta visi yang nyaris sempurna. Tak hanya itu, soal kemampuan passing dan finishing, sulit mencari seorang pemain yang sehebat Zico. Seorang Pele bahkan pernah menyebut bahwa satu-satunya pemain yang mendekati kemampuannya adalah Zico. Zico memulai karir profesionalnya sejak tahun 1971 di Flamengo, di mana ia juga memulai karir juniornya di tim tersebut. Zico langsung menjadi salah satu pemain penting bagi Flamengo di tahun 70-an dan awal 80-an. Total 13 musim Zico menghabiskan karirnya pada periode pertama di Flamengo. Ia membantu Flamengo meraih beberapa trofi, termasuk 3 gelar Serie A Liga Brazil dan beberapa trofi Rio State Championship. Puncaknya, Flamengo dibawa meraih gelar bergengsi Copa Libertadores dan Piala Intercontinental di tahun 1981. Zico dikenal konsisten sebagai top skor tim serta kerap membuat assist. Ia juga sering mencetak gol lewat tendangan bebas. Hal tersebut membuatnya dijuluki sebagai free kick master. Zico sendiri 2 kali menjadi pemain terbaik Brazil, 3 kali pemain terbaik Amerika Selatan, 5 kali menjadi top skor kompetisi di Brazil, menjadi top skor dan pemain terbaik Copa Libertadores 1981, dan dianugerahi gelar pemain terbaik dunia 1983 oleh World Soccer. Di tahun 1983, Zico pindah ke Eropa dan bermain dengan Udinese. Sayangnya, ia gagal membawa Udinese bersaing di papan atas. Meski begitu, Zico menjadi favorit para fans berkat performa gemilangnya di atas lapangan. Ia berhasil menjadi top skor kedua Serie A di musim pertamanya dan hanya kalah 1 gol dari Michael Platini. Kemampuan tendangan bebasnya juga sempat menghebohkan Liga Italia saat itu. Zico akhirnya pindah dan kembali lagi ke Flamengo di tahun 1985 atau hanya bertahan selama 2 musim di Udinese. Selama membela Udinese, total ia berhasil mempersembahkan 22 gol dari 39 pertandingan. Periode kedua Zico di Flamengo bertahan selama 4 musim. Total, ia telah bermain sebanyak 731 pertandingan bagi Flamengo. Ia juga menjadi top skor sepanjang masa Flamengo dengan total 508 gol di semua kompetisi. Zico juga sempat pensiun di tahun 1989, namun kembali bermain pada tahun 1991 di klub Jepang Kashima Antlers. Zico pada akhirnya pensiun sebagai pemain di tahun 1994. Di level timnas, Zico memulai debutnya di tahun 1972. Meski begitu, ia sempat lama tidak dipanggil timnas hingga membuatnya agak frustasi. Namun pada akhirnya, ia berhasil memperkuat Brazil di turnamen besar pertamanya yaitu Piala Dunia 1978. Dalam turnamen tersebut, ia berhasil membawa Brazil meraih peringkat 3. Brazil kembali menjadi peringkat 3 di ajang Copa America 1979. Pada Piala Dunia 1982, menjadi kesempatan Brazil untuk menjadi juara, di mana skuad Brazil saat itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Selain Zico, ada nama-nama seperti Socrates, Falcao, Eder, Cerezo hingga Junior. Namun sayangnya, Brazil dikalahkan oleh Italia di babak kedua grup. Tim ini pada akhirnya dianggap sebagai tim terbaik yang tidak menjadi juara dunia. Piala Dunia 1986 menjadi ajang terakhir Zico bagi timnas Brazil. Total, ia menorehkan 71 penampilan dengan koleksi 52 gol. Ia bahkan disebut sebagai salah satu pemain terbaik Brazil sepanjang masa dan salah satu pemain nomor 10 dengan skill bermain terhebat. Selain menjadi seorang pemain sepak bola, Zico juga sempat menjalani karir kepelatihan. Kashima Antlers, timnas Jepang, Fenerbahce, CSKA Moskow, Olympiakos dan timnas Irak adalah beberapa tim yang pernah ia latih. Dalam karir kepelatihannya, Zico pernah mengantar Jepang meraih gelar juara Piala Asia 2004. Prestasi lainnya adalah membawa Fenerbahce menjadi juara liga dan melaju ke perempat final Liga Champions. Tak hanya itu, ia juga pernah membawa CSKA Moskow menjuarai gelar Piala Rusia.